Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam mengikuti penyuluhan tentang penyakit otitis vertigo. Baik Bapak Ibu, kami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dari Fakultas Kesehatan. Sebelum kita masuk dalam paparan materi, saat ini perkenalkan saya Selvina Warlau sebagai moderator dan pembawa materi kita di saat ini teman saya Sani Baltimuri. Dan di sini ada teman saya juga Sesia Kakisina sebagai pendokumentasian. Waktu yang kami butuhkan kurang lebih dari 30 menit. Dan juga dalam penyuluhan ini ada terbagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama, sesi paparan materi, dan yang kedua, sesi tanya jawab. Supaya tidak membuang-buang waktu yang kesempatan saya berikan kepada teman yang akan memberikan penyuluhan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama, sebelum kita masuk dalam acara penyuluhannya, tujuan dari penyuluhan ini agar Bapak Ibu dapat mengetahui apa itu penyakit otitis vertigo. Ini ada leaflet yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah di sini ada yang mengetahui tentang apa itu penyakit otitis vertigo? Tidak ada tahu. Otitis merupakan keadaan di mana terjadinya peradangan pada telinga tengah. Secara klinis, otitis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, otitis media kronis dan otitis media akut. Penyebab dari otitis media ini pada umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, ataupun virus. Selain itu, ada pula beberapa patogen yang bisa menyebabkan terjadinya otitis, yaitu Pseudomonas aeruginosa dan Moraxella catarrhalis. Otitis juga dapat menyebabkan terjadinya vertigo, di mana vertigo adalah sensasi berputar atau pusing yang merupakan suatu gejala, di mana seorang penderita akan merasakan benda-benda di sekitarnya bergerak-gerak, memutar, atau bergerak naik turun. Selain itu, ada pula beberapa patogen yang bisa menyebabkan terjadinya otitis, yaitu Pseudomonas aeruginosa dan Moraxella catarrhalis. Otitis juga dapat menyebabkan terjadinya vertigo, di mana vertigo adalah sensasi berputar atau pusing yang merupakan suatu gejala, di mana seorang penderita akan merasakan benda-benda di sekitarnya bergerak-gerak, memutar, atau bergerak naik turun. Tanda dan gejala dari otitis yaitu yang pertama pada otitis media akut, yaitu otalgia atau nyeri telinga. Yang kedua, otortia atau keluarnya cairan dari telinga. Yang ketiga, nyeri kepala dan turunnya nafsu makan. Yang berikut tanda dan gejala pada otitis media saturasi kronik, yaitu turunnya pendengaran karena rusaknya gendang telinga. Biasanya rasa nyeri berkurang atau ada. Begitu juga dengan demam. Nah, bagaimana cara pengobatan pada otitis? Pengobatannya bisa meliputi pengobatan kausatif dan suportif. Andaikan seseorang terkena otitis media akut yang disebabkan oleh bakteri, maka metode pengobatan bisa dengan memberikan antibiotik. Dan bila seseorang terkena otitis media akut yang disebabkan oleh jamur, biasanya diberikan antifungal. Dan bagaimana cara pencegahannya agar seseorang tidak terpapar penyakit otitis tersebut, yaitu kita bisa menjauhkan anak dari lingkungan yang penuh asap rokok. Yang kedua, memberikan vaksinasi kepada anak. Yang ketiga, jaga pemberian makan kepada anak. Yang keempat,
berikan ASI eksklusif. Dan yang kelima, hindari paparan dengan mengidap otitis media. Nah, mungkin dulu pemaparan materinya. Kesempatan berikut saya berikan kepada moderator. Kalian, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Mansera. Pertanyaan saya di sini, bagaimana kita dapat mengetahui orang yang mengidap penyakit otitis? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, apakah otitis bisa menyerang pada semua usia atau hanya pada usia tertentu saja? Terima kasih. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Jika kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya persilakan kepada pembawa materi untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah diberikan oleh Bapak Ibu. Waktu kesempatan saya persilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang telah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kita dapat mengetahui seseorang mengidap penyakit otitis. Nah, seperti yang telah saya jelaskan pada tanda dan gejala pada otitis, kita dapat mengetahui seseorang bisa mengidap otitis yaitu dilihat dari tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya yaitu otalgia atau nyeri telinga. Yang kedua, otorkea atau keluarnya cairan dari telinga. Yang ketiga, nyeri kepala dan nafsu makan menurun. Ada juga tanda dan gejala dari otitis media saturasi kronik, yaitu turunnya pendengaran karena rusaknya gendang telinga. Biasanya rasanya nyeri berkurang atau bertambah. Begitu juga dengan demam. Kita juga dapat mengetahui dari gejala dari vertigo, yang bisa merasakan sensasi berputar-putar atau pusing, dan juga bisa merasakan gerak-gerak yang naik turun. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Yang berikut pada pertanyaan yang kedua, apakah otitis bisa menyerang pada semua usia ataukah hanya pada usia tertentu saja? Nah, otitis ini bisa menyerang pada siapa saja, tetapi yang lebih berisiko yaitu pada anak-anak dan bayi. Pada anak-anak di usia 10 tahun atau bayi yang berusia 6 sampai 15 bulan. Karena pada anak-anak dan bayi cenderung telinganya masih sempit sehingga menyebabkan dapat dengan mudah terkena penyakit otitis. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Bapak Ibu bisa puas atau Pak belum merasa puas? Puas. Baik, terima kasih. Kesempatan yang berikut saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian pula penyuluhan kita di hari ini. Semoga penyuluhan yang diberikan dapat bermanfaat dan harapan kami Bapak Ibu dapat meningkatkan derajat kesehatan baik dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Sekian dan terima kasih penyuluhan yang kami sampaikan. Shalom.